Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan kita di Kalbar Gemstone Channel. Adalah sebuah channel yang membahas masalah bebatuan akik. Pada kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, cara asah batu akik paling legend ya. Cara asah batu akik paling legend, yaitu cara asah sebuah batu akik dengan menggunakan alat-alat yang cukup sederhana, teman-teman. Tak lupa saya doakan kepada teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, agar selalu dalam kesehatan, keberkahan, kelimpahan rezeki, keselamatan. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kali ini saya akan tunjukkan sebuah bongkahan batu. Ini adalah bongkahan batu jenis anggur ya. Ataupun ini bahannya jenis batu cempaka ya teman-teman ya. Cempaka oren. Ini. Ada juga yang menyebutnya dengan batu akik Sulaiman madu ya, karena warnanya itu mirip-mirip madu gitu teman-teman. Kita akan gospel batu ini tidak menggunakan mesin, melainkan dengan cara menggunakan alat yang sangat sederhana, cara paling manual. Sebelumnya kita spillkan dulu bongkahan batunya teman-teman. Ini adalah berwarna oranye. Ini bahan tunggal ya teman-teman ya, bahan tunggal. Jadi syarat pertama, kalau kalian ingin gospel batu akik secara manual, carilah bahan batu yang berbahan tunggal seperti ini. Jangan bahan batu yang besar ya. Bongkahan batu yang besar nanti kalian akan kesulitan dalam pengerjaan, terutama sekali dalam pemotongan bahan itu sendiri. Kalau bahan yang seperti ini kan tidak perlu kita potong lagi teman-teman. Langsung kita gospel, langsung kita pola, kita bentuk, dan kita jadikan sebuah mata cincin teman-teman. Untuk gospel batu secara manual itu sendiri, bahan-bahan yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Pertama, harus ada bongkahan batunya teman-teman. Ya. Terus yang kedua, kalian harus persiapkan ini, stick dari kayu untuk menempelkan batunya nanti begini, teman-teman. Tuh ya, begini posisinya nanti. Terus yang ketiga yang harus kalian siapkan juga adalah kapas. Ya, kapas. Ini kapas biasa, kapas kosmetik. Oke. Dan yang keempat, kalian harus siapkan lem. Lem serbaguna. Lem, ada juga yang menyebutnya ini lem gila teman-teman. Lem stres kali ya. Karena ini kalau lengket kena jari kita, lengket ini susah dilepas lem ini. Satu tip, kalau misalkan kalian terkena lem ini, lem disebutnya ini lem gila kalau di sini ya, lem gila. Satu tips, kalian jangan panik. Kalau terkena lem ini, kalian siapkan saja air hangat, terus
tangan kalian itu yang terkena lem kalian basah-basahkan dengan air hangat, nanti secara perlahan lem itu akan terkelupas sendiri teman-teman. Itu sedikit tipsnya ya. Kemudian yang kalian perlukan itu yang keempat ya, adalah ini batu buat asah golok atau asah parang atau asah pisau, batu canai ya, batu canai biasa buat asah golok ini. Kemudian bahan selanjutnya yaitu beberapa amplas teman-teman, beberapa amplas mulai ukuran dari yang paling kasar ya sampai ukuran yang halus. Kalau saya menggunakan di sini amplas yang paling kasar itu ukuran 120, kemudian amplas yang grade 360, terus lanjut ke amplas yang ukuran 800, kemudian dilanjut dengan amplas yang ukuran 1000 ya, 1000. Kemudian dilanjut lagi dengan amplas yang ukuran grade 5000. Setelah itu sebelumnya masalah amplas saya jelaskan juga masalah amplas. Carilah yang berbahan waterproof ya. Artinya waterproof artinya amplas itu tahan air. Karena waktu penggospolan kita nanti menggunakan amplas, kita harus menggunakan media air teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir kita finishing tidak menggunakan serbuk intan karena asal batunya pun sistem manual semua. Kita menggunakan bambu teman-teman. Pengkilatan terakhir, finishing akhir kita menggunakan bambu. Usahakan kalau ada bambu hitam seperti ini teman-teman, bambu hitam ya. Bambu biasa juga bisa tetapi kurang tahan teman-teman. Kalau bambu hitam kena gesekan batu itu dia lebih tahan lama, lebih kuat. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk penggospolan batu secara manual. Kita next lanjut ke video berikutnya. Lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan di tahap pengeleman batu di stik kayunya ya teman-teman ya. Untuk pertama-tama ini kita bentuk di bagian bawah dulu, nanti ini kita jadikan bagian bawahnya dan ini kita ambil untuk bagian atasnya teman-teman. Pertama-tama kita ambil sedikit kapas untuk pengeleman batunya ya teman-teman ya. Kita ambil sedikit kapas dan kita akan tempelkan, rekatkan batunya di stik teman-teman dengan menggunakan kapas dan lem. Kita lem pelan-pelan sambil santai aja. Gini ya teman-teman ya. Posisinya kita posisikan begini ke stiknya.
Kemudian kita kasih lem teman-teman. Kita putar, sebelahnya juga kita kasih lem. Kasih lemnya yang agak banyak ya teman-teman ya, biar batunya merekat kuat di sticknya saat kita penggosokan di apa namanya, di batu canai ini teman-teman, di batu buat asa golok ini. Kita lem, kita tunggu sampai kering ya, dia mengeluarkan asap. Itu adalah proses pengeringan lem. Kita biarkan dulu sampai lemnya benar-benar kering. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penggosokan pembentukan bagian bawah batu akik. Kita mulai dengan menggosok di permukaan batu buat asah golok ini di bagian yang kasar ya teman-teman ya. Kita gosok begini teman-teman. Oke, kita mulai. Bagian bawahnya mulai rata ya teman-teman ya. Bagian bawahnya mulai rata. Ini adalah jenis batu cempaka ya. Batu cempaka masih dari keluarga kalsedon ya teman-teman ya. Masih jenis kalsedon juga. Ini material yang cukup keras teman-teman. Jadi kalian perlu tenaga ekstra kalau untuk gospol batu ini cara manual ya. Sangat keras teman-teman. Sangat keras batunya. Bawahnya udah mulai rata. Nanti kita rapikan lagi, kemudian kita pola bagian pinggirnya. Kita pola bentuk batunya teman-teman. Kita ambil dari pinggir sini. Kita lanjut ya.
Oke ya teman-teman ya, ini batunya udah mulai terpola ya, udah mulai terpola karena kita asah, kita gosok-gosok terus dan gosok terus. Udah mulai terpola bentuknya, bentuk bawahnya udah kelihatan. Terus nanti di bagian atasnya kita tinggal ngikuti bentuk lingkar bawah ya teman-teman. Bentuk lingkar bawah udah jadi, udah mulai kelihatan bentuk batu. Jadi kita bentuk atas itu kita mengikuti lingkar bawah gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Kita gosok terus sampai kita mendapatkan bentuk yang kita inginkan teman-teman. Sekarang kita lepaskan lemnya untuk kita ke tahap pembentukan bagian atas ya teman-teman ya. Kita lepaskan lemnya. Oke, sudah terlepas. Nih ya teman-teman ya. Atasnya belum berbentuk sama sekali karena belum kita gosok. Terus kita balikkan batunya teman. Kita balikkan. Oh iya teman-teman, di saat pengeleman jangan sampai ada bekas basah ya di sticknya ya. Nanti kalau keadaan ini basah, batunya tidak melekat kuat di sticknya teman-teman. Kita kasih kapas lagi. Kemudian batunya kita ubah posisi menjadi, kita balikkan atasnya teman-teman. Kita balikkan untuk penggosokan bagian atas. Terus kita lem lagi. Kasih lem biar merekat kuat. Oke teman-teman, sekarang kita pembentukan di bagian atas batu akik ya. Sekarang kita lanjut, kita mulai gosok lagi. Batunya sangat keras teman-teman. Material bahan anggur ataupun bahan batu cempaka ini sangat-sangat keras teman-teman.
Oke teman-teman, ini batunya mulai terbentuk ya. Bagian atasnya mulai terbentuk. Bagian lengkungannya, mumbulnya udah mulai terbentuk, tinggal kita rapikan di bagian pinggirnya saja. Nah, kita rapikan dikit-dikit. Ini ya yang belum ya. Yang belum rata di bagian pinggir sini. Ini udah mulai terbentuk teman-teman. Ini bentuk sementara seperti ini teman-teman. Ini belum rampung, belum selesai. Masih lama lagi baru batu ini ke tahap finishing teman-teman. Kita di tahap pemolahan aja itu sangat memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman ya. Bisa-bisa kalau batu yang keras seperti ini bisa-bisa memakan waktu sampai 3 hari kemungkinan baru batunya selesai teman-teman, baru bisa ke tahap finishing. Tapi ya itu tadi namanya juga cara manual ya, seperti itu teman-teman. Kita tidak menggunakan mesin sama sekali, tidak menggunakan alat yang menggunakan daya listrik sama sekali, hanya menggunakan batu biasa, batu untuk asah golok atau parang atau untuk asah pisau ya. Ini batunya udah mulai cekung ini teman-teman, karena termakan oleh batu akik yang kita asah. Ini udah mulai cekung ya. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut. Kita gosok lagi sampai benar-benar jadi bentuk yang kita inginkan. Oke teman-teman, kita mulai dengan amplas yang ukuran paling kasar ya. Sekarang kita di tahap pengamplasan. Mulai amplas yang grade 120 ya. Kita gosok-gosok. Digosok-gosok sambil sticknya diputar-putar ya teman-teman ya. Kemudian setelah amplas yang kasar, kita lanjut di amplas yang ukuran grade 360 ya. Kita lanjut, kita gosok-gosok sambil sticknya diputar-putar teman-teman. Kemudian kita lanjut dengan amplas yang ukuran 800.
Amplasnya kita kasih air gini ya teman-teman ya. Kita lanjut gosok-gosok lagi. Kita lanjut ke amplas yang ukuran 1000 ya, atau ukuran grade 1200 juga bisa. Tetap masih seperti tadi, amplasnya kita basahkan air, terus kita gosok lagi. Kita gosok-gosok sambil diputar-putar. Kita mengamplasnya usahakan yang rata ya teman-teman ya, biar nanti hasilnya bagus. Teman-teman, sekarang kita di tahap amplas yang terakhir untuk ukuran amplas, yaitu amplas yang ukuran 5000. Setelah ini kita finishing menggunakan bambu ya, digosok dengan bambu hitam. Kita lanjut ulangi seperti awalnya, digosok-gosok, diputar-putar sampai rata. Oke teman-teman, ini adalah hasil akhir dari finishing menggunakan bambu hitam ya. Karena dari awal kita asah manual, dan ini adalah hasil akhirnya. Ini baru di bagian bawah. Batu akik teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke bagian atas batu. Oke ya, kita lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, setelah diamplas yang grade ukuran 5000, kita lanjut finishing dengan menggunakan bambu hitam ya. Kita gosok-gosok batunya di bambu hitam. Oke, kita lanjut. Gosok-gosok seperti ini teman-teman. Masalah cara penggosokan ke bambu hitam untuk finishing itu tergantung dari kalian masing-masing ya.
kalian mau ikuti cara saya seperti ini ataupun dengan cara digosok lurus seperti ini juga bisa, tergantung bagaimana enaknya kalian untuk mengerjakan, bagaimana enaknya kalian untuk penggosokan terakhir ke finishing ke bambu hitam. Begitu teman-teman. Digosok-gosok terus sampai rata ya. Sambil diputar-putar teman-teman. Stiknya sambil diputar-putar. Kalau merasa kurang enak kita bisa pindah posisi. Cari bagian kulit bambunya yang masih mulus ya. Bambunya kita basahkan pakai air teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini adalah hasil akhir dari penggospolan batu cempaka ya. Penggospolan batu akik secara manual. Dan finishing akhir hanya menggunakan bambu hitam. Ini penampakan bawahnya. Ada sedikit crack, tapi itu adalah crack alam ya. Crack alam di bagian bawahnya. Terus ini adalah bagian atasnya. Inilah hasil akhir dari penggospolan batu bermaterial cempaka ya. Cukup dan bagus, tidaklah dan penggospolan batu dengan pakai mesin teman ya. Kepada teman-teman yang udah subscribe, like, and share video-video kita, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kepada teman-teman baru bergabung, saya mohon dukungannya dengan tekan subscribe, comment, and share agar saya lebih semangat untuk membuat video-video jasa batu akik berikutnya. Oke ya teman-teman ya. Ini adalah tanpa tanpa bleach. Kalau kita bleach penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Batunya berwarna oranye. Ya. Kepada teman-teman semuanya, saran masukan dari teman-teman melalui komen di komen-komen aja ya. Digas-gas aja, di komen-komen aja. Ataupun kepada teman-teman yang ingin memesan baki kepada kita melalui komen ataupun melalui via WA yang dicantumkan di kolom deskripsi. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih udah menyaksikan videonya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembuatan video. Saya akan berusaha menampilkan video-video yang lebih baik dari sebelumnya.
teman-teman ya. Sekian dulu, saya mohon undur diri dulu. Saya Hera dari @kaljames channel. Mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.